Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian air. Pembahasan tentang air didahulukan sebelum ngomongin bab toharah, sebelum ngomongin bab sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Ini kitab fikih mau yang mana aja didahulukan ngomongin air, sebab pertimbangannya dua sisi. Yang pertama, air ini merupakan wasilah, media kita melakukan bersuci. Jadi ada yang namanya makosid toharah. Makosid toharah ini yang punya peran banyak, ini air. Jadi makosid toharah ada 4. Tujuan toharah ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua tayamum, yang ketiga mandi, yang keempat menghilangkan najis. Baik najis pada kemaluan kita yang namanya istinja, atau najis pada badan, tempat, pakaian dan yang lain-lain. Ini 4 disebut maqasidut toharah. Maqasidut toharah, tujuan toharah itu 4. Ada kalanya wudu, ada kalanya mandi, ada kalanya tayamum, ada kalanya ngilangin najis. Tuh yang dikata toharoh dalam kitab fikih 4 itu tuh. Walaupun makna toharoh yang kita ketahui, toharoh itu suci. Toharoh ini dibagi kepada 4 macam. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, toharotul abdan anil hadas, sucinya badan kita dari yang namanya hadas. Hadas ini penyebab yang dapat menghalangi sahnya sholat. Jadi tohara yang pertama, bersihin diri kita dari yang namanya hadas. Nanti disebutin tuh penyebab hadas. Yang kedua, toharatul abdan anil anjas, mensucikan tubuh dari najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, toharatul qalbi anil amradil qalbiyah, mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati. Ada riya, ada ujub, ada hasud, ada penggedegan. Yang keempat, toharatul qalbi amma siwallah, membersihkan hati kita dari yang selain Allah. Jadi toharah ada 4. 2 toharah mensucikan badan dari hadas ama najis, itu garapan ilmu fikih. Yang 2 lagi mensucikan hati dari sifat-sifat tercela, mensucikan hati dari yang selain Allah. Ini garapan atau lapak ilmu tasawuf yang dikata ihsan, makom ihsan, kayak gitu. Jadi tuh 4 macam toharah. Nah, 2 toharah dalam kitab fikih, bersihin najis sama hadas, makosidnya ada 4. Ada yang namanya wudu, ada yang namanya mandi, ada yang namanya tayamum, ada yang namanya istinja atau bersihin najis. Itu 4. Keempat hal ini
memiliki wasilah, disebut wasailut toharo. Kalau tadi makosid, tujuan, yang dikata toharo 4 hal tadi: wudu, mandi, tayamum, bersihin najis. Tumen wudu, mandi, tayamum, bersihin najis, dia butuh wasilah, ada media. Kalau wudu pakai air, wudu pakai air, tuh air namanya wasilah. Kalau tayamum pakai debu, tuh debu namanya wasilah. Mandi bisa pakai air, bisa pakai debu, tayamum. Kalau air nggak bisa, mandi wajib pakai tayamum. Tayamum bisa ngewakilin wudu, ngewakilin mandi besar. Adapun membersihkan najis bisa pakai air, membersihkan najis, ya, membersihkan najis bisa pakai air, bisa pakai batu, cebok. Itu yang namanya air, abu, batu, ya, itu namanya wasilah, wasilah toharoh. Bersihin najis nanti termasuk samak, ya, menyamak, nyamak kulit. Ada kambing ketabrakan, nggak sempet disembeli, mati, bangke dah tuh. Bangke masih bisa digunakan, kulitnya doang. Begitu kulitnya kita seset, dagingnya buang, kita mau suciin, tuh samak termasuk izalatun najas. Pakai apa? Pakai yang asin-asin, pakai yang getir-getir. Salah satunya menu utama buat nyamak adalah tai burung. Tai burung dia punya zat itu sangat kuat. Makanya hati-hati yang miara burung. Apalagi tuh burung pakai dimasukin ke dalam rumah, bisa penyakit. Sebab yang paling kuat buat ngilangin zat yang bakal bikin busuk pada kulit hewan yang disamak adalah darqut tuyur, tai burung. Saking dia punya zat kuatnya tuh, ngangkat senyawa-senyawa yang bikin cepet kulit busuk. Makanya kalau miara burung taruh aja luar. Kalau emang mau dibenahin taruh di mana? Di dapur kayak yang kira-kira nggak ada orang, ya enggak. Sebab banyak bahayanya. Sebab dia punya tai itu, ya, dia punya zat luar biasa, luar biasa. Jadi itu masuk pada bagian izalatun najasah. Jadi ada yang namanya wasail. Ini diduluin bab toharah ngomongin air karena dia wasilah yang paling banyak. Mandi dia, wudu dia, ngilangin najis, cebok apa macam-macam dia diduluin. Dan faktor yang kedua, hajat manusia bahkan makhluk hidup di alam ini bersumber pada air. Baik yang namanya manusia, flora, tumbuhan, fauna, hewan, itu banyak banget tergantung pada air. Makanya dia diduluin. Ini air nikmat Allah yang Allah sebut dalam Quran. Ini manusia saking badernya bukan ibadah, dibanyakin maksiat. Allah tanya, apa ra'aitumul ma'alladzi tashrabun? Kan gitu. Apakah kalian enggak memperhatikan bagaimana air yang kalian minum? Nikmat besar. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah apakah kalian yang nyebabin air itu turun dari awan? Apa kami yang nurunin? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Boleh jadi kalau kami kehendaki tuh air yang turun dari langit kami jadiin air yang sangat asin. Bagus aja bukan air asin yang Allah turunin. Lah orang kalau tinggal di Jakarta Utara emang deket sama laut, lah air banyak kan asin. Lah nyuci motor nyuci apa kalau pakai air di rumah? Lah setahun gue pada somplak.
Makanya setim aja udah, jangan pakai buyang-buyang. Ya. Coba kalau yang Allah turunin air sin. Ini nikmat banget air. Nikmat. Mengapa kalian belum juga mau bersyukur? Sumber kehidupan. Dalam toharo juga yang utama Allah sebut. Ini yang namanya air. Ya. Sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid diriwayatin. Ini khalifah yang banyak disebut deket sama ulama, nih Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid nih dia dekat sama Imam Malik, dia dekat sama Imam Syafi'i, dia dekat sama alul hadis, sama tukang ceramah dia panggil ke kerajaan buat nasehatin dia. Artinya apa? Biar duit kita banyak, biar pangkat kita tinggi, kita masih butuh yang namanya nasihat. Makanya seburuk-buruknya makhluk adalah orang yang kagak nerima nasihat. Semiskin-miskinnya orang adalah orang yang kagak punya temen yang bisa nasehatin dia. Jadi orang miskin itu bukan sekedar nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, temennya masih banyak, jalannya gampang hidupnya. Taruhnya ngalamin susah, nggak lama ngalamin susah karena temennya masih banyak. Tapi yang dikata orang yang paling miskin adalah orang yang kagak punya teman. Biar kata tuh duit berkontainer-kontainer, biar kata dia punya gudang emas, tapi kalau dia nggak punya teman, dia adalah orang yang paling susah. Dan di akhir zaman, sesuatu yang paling susah bukan nyari duit, nyari teman yang baik. Ya, makanya kita kalau udah punya teman yang baik, yang nasehatin kita, yang jadi partner kita dalam kebaikan, pegang erat-erat tangannya supaya kita dapat kebaikan dari dia. Ini Khalifah Harun Ar-Rasyid, karena dia demen sama ulama, ada aja hikmah yang Allah berikan sama dia. Orang kalau main sama teman yang baik, dia bakal dapat hikmah. Orang kalau udah dapat hikmah, lebih tinggi derajatnya ketimbang dia punya harta yang banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Enggak semua orang bisa dapat hikmah. Enggak semua orang bisa ngambil pelajaran buat dirinya. Tapi Allah kata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah kasih hikmah, dia mendapat kebaikan yang sangat banyak. Hikmah. Ini Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia emang sering undang ulama. Pada satu saat tuh ulama diundang makan. Begitu Khalifah Harun Ar-Rasyid aus, dia pengen ngambil gelas. Begitu dia mau minum, ada ulama namanya Al-Imam Ibnu Sammak. Mungkin karena emang dia tukang nyari ikan apa pedagang ikan, dan dia disebut As-Sammak. Muhaddis wa musnid, ahli hadis, ahli sanad dari negeri Irak. Namanya Al-Imam Ibnu Sammak. Begitu raja mau minum, Ibnu Sammak ngata gini, Tuan Raja tahan dulu, ala rislik ya Amiral Mukminin. Tunggu, jangan diminum. Aneh mau nanya, dan sekaligus ini jadi nasihat kita bersama. Kata nih raja, emang nasihat apa? Penting banget apa tuh nasihat? Apa gua mau minum lu cut? Gua lagi mau minum lu cut. Waya apa pentingnya itu nasihat? Kata Ibnu Sammak, aneh mau nanya sama ente Tuan Raja. Lau muni'ta syurbata ma'in bikam tashtariha.
Seandainya ente ada di padang pasir, ente lagi naik onta, bawa bekal di padang pasir, panas tengari, uang-uang apa jentrek banget tuh. Ente lagi naik onta, tiba-tiba air ente habis, ente udah ngonggor buat aus, apa ludah aja kagak ada yang bisa ditelan. Wah ya apa itu? Suasana padang pasir panas, anginnya kayak apa tahu? Kalau di padang pasir begitu, ya enggak? Jangan kata sorban makain, kita dagang bale-balenya tekembat hilang. Padang pasir, ente lagi di padang pasir, air habis. Apa kondisi ente menyebabkan hampir-hampir ente mati karena kehausan. Lalu datang ada orang bawa air yang kira-kira bisa nyelamatin hidup ente tuh kalau ente minum. Dia bawa nggak banyak-banyak, segelas dia bawa. Berapa ente berani bayar air yang dibawa sama orang itu? Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Emang aneh udah mau mati, daripada gua mati, berapa aja dia nyebut kagak gua pakai tawar, asal dia ngucap gua mangap. Aneh berani bayar walaupun dengan separuh kerajaan aneh. Waduh, separuh kerajaan. Yang penting gue bisa hidup. Itu Al-Imam Ibnu Samak tersenyum. Ada raja nyengape ngargain segelas air, segelas air, ya, dia hargain nama separuh kerajaannya. Kalau kata Ibnu Samak, monggo diminum. Begitu raja minum, glegek. Biar saya contohin deh nih. Begitu diminum, Imam Ibnu Samak nanya lagi. Tinggal satu lagi Tuan Raja pertanyaan. Masih ada aja apa lagi yang ditanyain? Lau muni'ta khurujal ma'i min batnika bikam tashtariha. Seandainya begitu ente minum mulu, tapi tuh air yang ente minum nggak keluar dari badan ente kagak bisa kencing. Kira-kira kalau ada dokter yang bisa ngobatin ente kencing, apa bisa kencing, berapa duit tuh dokter ente mau bayar? Kalau kata Harun ar-Rasyid, yang penting gue bayar lah, kalau kagak kencing lah bahaya juga. Aneh bakal kasih tuh dokter yang bisa ngobatin aneh sampai aneh bisa kencing separuh kerajaan aneh. La ilaha illallah. Kata Ibnu Samak, berarti kerajaan ente nggak ada harganya. Harganya kalah sama segelas air. Kerajaan ente nggak ada nilainya dibandingin segelas air. Satu teguk yang ente minum tuh dorongan saat air itu keluar. Kerajaan ente nggak ada harganya. Tapi betapa anehnya orang hidup di dunia ini. Ya enggak? Gara-gara harta, kampung sama kampung berantem. Gara-gara berebut minyak di Timur Tengah, negara-negara susah diperangin, dibom pakai nuklir, banyak nyawa manusia pada mati gara-gara berebut kekuasaan. Padahal kekuasaan itu nilainya enggak lebih dari segelas air. Nangis Khalifah Harun ar-Rasyid dapat nasihat yang begitu berharga tentang air. Pada ribut negara, ya enggak, pengen jadi penguasa dunia, ya, kejahatan global pun dikerjain, yang penting dia untung. Tapi ternyata kekuasaan yang selama ini diperebutkan harganya enggak lebih dari seteguk air yang bisa nyelamatin kita. Oleh karenanya dalam kitab fiqih
Ya, mau yang mana aja, dari yang beberapa lembar, apa berjilid-jilid tuh kitab kita taruh lemari, pasti di awalnya selama itu kitab fikih ngomongin bab tentang air. Kenapa diomongin? Karena air ini juga memiliki posisi dalam hukum selain sebagai sumber kehidupan makhluk yang ada di alam ini. Ya, ulama membagi klasifikasi air, dan ini kita kudu ketahui. Karena yang namanya mandi wajib, yang namanya wudhu, yang namanya ngilangin najis, airnya kagak sembarangan yang kita pakai. Ada air yang dia doang yang bisa bikin sah kita punya ibadah, wudhu sama mandi dan menghilangkan najis. Makanya ini perlu diketahui. Ya, bukan kita ngomongin air apa gini hari masih ngomongin air aja udah kayak bebek. Bukan. Ini ngomongin hukum, lu biar ngerti. Mandi wujub kagak sah, wudhu kagak sah gara-gara air. Para jamaah sekalian, ini menentukan. Menurut klasifikasi ulama yang sekarang udah di apa namanya disederhanakan ya, supaya kita gampang untuk mengenal air itu sendiri. Pembagian air ini dari segi hukum ini ada 3. Ada berapa? Yang pertama ada air yang disebut ma'ut tahur. Apa namanya? Ma'ut tahur. Ini dikata tahur, yang pertama tahirun fi nafsih, mutahhirun li ghairi, mensucikan pada dirinya dan bisa mensuciin yang lain. Mensucikan dirinya dan mensucikan yang lain, ini namanya air tahur. Air tahur ini dibagi 2. Ada tahur ghairu makruh. Jadi kan air 3 nih, biar paham nih. Air dibagi berapa? 3. Yang pertama tahur, yang kedua tohir, yang ketiga najis. Air najis. Ini gampang dipahamnya nih. 3. Pembagian air dari segi hukum ada 3. Ada air tohur, ada tohir, ada najis. Yang pertama tohur dulu nih kita omongin nih. Tohur ini dibagi 2. Ada air tohur ghairu makruh istimalu. Air yang suci, mensucikan, dipakai kagak makruh. Inilah yang kemudian disebut air mutlak. Air apa? Air mutlak. Air ini sajalah yang sah bakal dipakai buat mandi wajib, bakal wudhu, bakal menghilangkan najis. Namanya air tohur. Tohirun pinasihi, mutahhirun li ghairihi, ghairu makruh. Dipakai nggak makruh. Ini air ini disebut air mutlak. Dikata air mutlak, air yang tidak menyebutkan tempat asalnya. Ada air namanya air mutlak. Mutlak itu air doang. Air yang kagak membawa embel-embel asalnya. Contohnya air sumur. Ya. Begitu kita taruh ember tuh air sumur, kita pindahin ke tempayan, orang masih nyebut nggak air sumur? Udah kagak. Air hujan ditadangin, kita taruh di gombangan, tuh nama air hujannya udah hilang. Asal dia pindah tempat, namanya lain. Itu namanya air mutlak. Dan air mutlak ini ada 7. Ada berapa? Ada 7. 3 dari langit, 4 dari bumi. Yang dari bumi air laut, air sungai,
air sumur, mata air. 4. Yang dari langit, air hujan, air embun, air salju. Jumlahnya 7. Itu ketujuh air itu penggolongan air mutlak dari segi asalnya, sumbernya. Tuh yang disebut air mutlak 7 doang tuh. Kenapa dia disebut air mutlak? Kalau dia dipindahin ke tempat lain, nama aslinya, nama asalnya kagak ngikut. Nama asalnya kagak ngikut. Ada mata air disaupin, dikumpulin. Begitu ditaruh di ember, orang nyebutnya air ember. Ditaruh di baskom, udah kata air baskom. Ditaruh di gombangan, air gombangan. Asalnya nggak disebut. Itu namanya air mutlak. Ya, air yang bebas dari koid. Ada lagi air muqayyad atau air yang lazim. Mau ditaruh di mana aja, nama asalnya masih ngikut. Zaman dulu orang nyunatin, orang ngawinin, inget nggak? Zaman dulu era-era 90-80 kesonoan, sebelum tahun 90. Zaman dulu orang ngawinin nyohor banget pakai teh botol. Yang digedik pakai paku tuh kropnya. Kan kadang-kadang tamu nggak habis minum. Lah dikumpulin kuat bebak-bebak itu. Bekolom-kolom juga bisa. Itu teh botol dipindahin di bak. Orang nyebut namanya air apa masih? Masih teh botol. Ditaruh di teko, masih teh botol juga. Taruh di termos, masih teh botol. Kita bikin kopi, mau ditaruh di botol aqua, mau ditaruh mana? Kopi masih. Kalau air yang begitu pindah dari tempat aslinya, nama asalnya udah kagak disebut, namanya air mutlak. Tapi kalau air biar kata dia pindah kemana aja, ya enggak, nama asalnya ke bawah. Sirup ABC kita mau minum di plastik ABC, sirup marjan kita mau minum di bokor masih marjan. Itu bukan air mutlak kalau namanya masih dia juga. Ini yang sah bakal wudhu, yang sah bakal mandi, ini namanya air mutlak. Yang 7 tadi tuh, 4 dari bumi, 3 dari langit. 4 dari bumi, air sungai, air sumur, air laut, mata air. 4. 3 dari langit, air hujan, air embun, salju. Itu namanya air mutlak. Tuh yang bakal wudhu dia tuh. Jadi yang pertama air namanya tohur. Tohur dibagi 2. Tohur goiru makruh istimaluhu. Bila dipakai bersuci, buat minum boleh. Dikata tohur, buat minum boleh, buat bersuci boleh. Ghairu makruh istimaluhu. Dia doang nih air yang sah bakal mandi, bakal ngilangin najis sama bakal wudu. Namanya tohur ghairu makruh istimaluhu. Adapun yang kedua, kan tohur dibagi 2. Yang kedua tohur makruhun istimaluhu. Dia tohur, suci, tapi dia makruh untuk kita pakai. Suci mensucikan, kan tohur suci mensucikan, tapi makruh makanya. Dia dibagi 2. Yang pertama namanya ma'ul musyammas. Apa namanya? Ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas ini air yang kejemur sinar matahari dan wadahnya, tempatnya terbuat dari besi. Selain besi enggak masuk. Dari plastik, dari coran. Pokoknya yang terbuat dari besi itu semacam besi, seng pada itu masuk. Ada air yang kejemur
pada daerah yang panas, daerah-daerah Yaman, daerah Afrika, itu ada air, dia terbuat dari wadah besi, gentong, bukan yang plastik, besi, dari seng. Bila kelamaan kejemur matahari, itu air jadi panas. Dikata musyammas karena kelamaan jemur matahari, kena sinar matahari yang di daerah panas, itu karatan-karatan yang ada tuh, gegeduk karatan bisa memuai, dan kalau dipakai air itu bisa ngewarisin penyakit belang. Makanya ulama bilang tohir, dia suci. Mutohir, dia bisa mensucikan. Tapi makruhun istimaluhu, kalau dipakai hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ada bahayanya, nimbulin penyakit. Ya, ulama bilang menimbulkan penyakit. Cuman persyaratannya apa? Itu terjadi pada daerah yang panas dan tempat airnya terbuat dari besi dan dipakai buat bersuci, buat manusia yang hidup. Kalau buat orang mati masih boleh. Mandiin orang mati pakai air musammas masih boleh. Ya, atau buat nyuci pakaian masih boleh. Tapi kalau buat wudhu, mandi segala macam, walaupun mandi biasa, dimakruhkan karena air itu bawa potensi penyakit yang namanya baros, penyakit belang. Dari air yang karatan kelamaan kejemur itu, dan daerahnya memang daerah panas. Kalau daerah puncak walaupun air kejemur itu enggak, ya, atau elemen wadahnya bukan terbuat dari besi itu enggak, ya, atau buat dipakai buat orang mati itu enggak kena pasal, ya. Ini ulama mutaakhirin menyebutkan bahwa air musammas makruh. Tahur, tahirun finazih, tahirun li ghairi, tapi makruh makainya karena dikhawatirkan nimbulin penyakit. Walaupun Imam Nawawi menolak, seadanya ulama Syafi'iyah, di antaranya yang menolak adalah Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, walaupun itu air bejananya dari besi, pada daerah yang panas hukumnya enggak makruh. Kenapa? Imam Nawawi nyeleksi bahwa hadis tentang air musammas hadisnya lemah. Tapi ulama lain walaupun hadis lemah diteliti ada benernya. Jadi Imam Nawawi meragukan atau melemahkan periwayatan tentang air musammas, ya. Makanya dikatakan dalam Nazm Zubad, wan najisul waqi'u qad ghayyarahu wa ikhtirafi musammasin la yukrahu. Ya. Air itu kalau kejatuhan najis bisa bikin najis tuh air. Dan Imam Nawawi memilih pendapat yang mengatakan air musammas kagak makruh dalam kitab Ar-Raudhah, ya. Dalam kitab Ar-Raudhah Imam Nawawi enggak memakruhkan. Walaupun ulama lain begitu diteliti air itu dapat menimbulkan penyakit belang. Ini baru ngomongin air tohur, ya, air yang suci, mensucikan. Ada yang hukumnya enggak makruh, air mutlak. Ada yang hukumnya makruh, ada dua. Yang pertama air musammas yang tadi, yang kedua adalah air yang kebangatan dingin, air yang kebangatan panas. Ada air panas kita pakai buat wudhu, tohir, buat minum boleh, buat wudhu boleh. Tapi kalau kepanasan ente wudhu dari air dispenser yang kepencet yang merah, wadaw, ya enggak. Nenek-nenek begitu wudhu, begitu decebok, begitu di puncak dia diajak ke pila, dia kagak tahu tuh tombol yang merah dipencet. Lah begitu diseblokin barangnya pakai kaget, wadaw, ya enggak. Nah,
Ini apa? Klasifikasi yang kedua. Ada tohur yang makruh selain mustakmal, selain musammas, dimakruhkan karena nimbulin penyakit. Adapun air yang kebangatan dingin ama panas dimakruhin. Kenapa? Orang kagak bakalan bisa nyempurnain wudhu dengan air kebangatan panas sama kebangatan dingin. Lah kalau airnya nggak panas nggak dingin kan kita cuci muka sempurna, kita gosok tuh muka, cuci tangan begitu juga. Jadi yang dikata isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu, kalau airnya kebangatan panas sama kebangatan dingin, orang nggak bisa ngerjain itu. Orang baru udah gituin, udah jingkat, ya enggak? Bagaimana mau sempurna? Makanya dimakruhin. Ini pembagian air yang pertama, namanya air tohur. Dikata tohur apa? Tohirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Suci pada zatnya, mensucikan buat yang lainnya. Buat minum, buat apa boleh. Cuman ada yang hukumnya kagak makruh, yang disebut air mutlak yang ada 7 tadi. Ada yang disebut makruh 2, air musammas sama air yang kebangatan dingin, kebangatan panas, sadidul hararah wa sadidul burudah. Ini dulu nih yang kita kudu pahamin nih. Ya, besok baru kita ngomongin tentang air tohir, ngomongin air najis, karena masih panjang, nggak bisa saya sebutin pada pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, artinya air yang suci, menyucikan, yaitu yang belum kena najis dan yang bukan musta'mal. Itu definisi air suci, mensucikan. Yang dikata tohur, yang disebut tohirun pinasihi, mutahhirun li ghairihi. Air suci, mensucikan, air yang kagak kena najis dan air yang bukan musta'mal. Air musta'mal apa? Air BS, air bekas, air yang udah kepake, atau air yang air sedikit yang kejatuhan bekas basuhan pardu. Jadi yang disebut air mustakmal adalah air yang sedikit, atau air yang udah kepake pada basuhan pardu. Kita habis wudhu, air wudhu kita kumpulin bekas wudhu, itu mustakmal. Atau dia air yang sedikit, cuman kejatuhan basuhan pardu, namanya mustakmal. Ini definisi air mustakmal nih. Air mustakmal udah kagak boleh dipakai. Air mustakmal disebut tohir, tapi ghairu mutahhir. Dia suci, tapi nggak bisa dipakai buat bersuci. Ya, ini air mustakmal adalah air yang udah kepake pada basuhan pardu, atau air sedikit dia kena basuhan pardu. Contohnya, ini ngomong basuhan pardu tuh basuhan pertama setiap anggota wudhu kita. Ini ada air seember. Ini dikata air sedikit manakala kurang dari 2 kula. Ada pembagian air dari segi jumlahnya, ada pembagian air dari segi hukumnya, ada pembagian air dari segi asalnya. Kan tadi begitu. Yang dari asalnya tadi tuh yang 7. Yang dari segi hukumnya 3. Tohur, tohir, najis. Ada lagi klasifikasi air dari segi banyaknya, dari segi jumlahnya. Ada air yang disebut air sedikit, ada air yang disebut air banyak. Ini ngomong dikit sama banyak standarnya apa? Kalau air sedikit di bawah 2 kula, nggak nyampe 2 kula. Kalau air banyak 2 kula atau lebih. Sekarang ngomong kula itu apa? 2 kula itu kalau kita ngukur jogrogan,
Air dikata dua kula manakala tuh kolam dalamnya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm. Tuh jogrogan, tuh ngomong jogrogan. Secara fisik kita lihat sama mata kita, dalamnya 60 cm, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm. Ya, itu dikata air banyak. Sekarang air mustamal apaan? Air yang udah kepake pada basuhan fardu. Air yang sedikit kejatuhan bekas basuhan fardu. Kalau air kejatuhan najis namanya mutanajis. Ini ada air sedikit bekas basuhan fardu jatuh ke situ. Ini ada air seember. Seember kagak ada dua kula. Dia kategorinya air yang sedikit atau kolam yang fisiknya kurang dari 60 tuh persegi. Begitu kita wudhu basuh muka yang pertama aja ada air yang meletek ke situ, maka sekolam yang kurang dari dua kula mustakmal semua. Udah nggak boleh bakal wudhu, nggak boleh bakal cebok. Kenapa? Dia udah mustakmal. Kenapa jadi mustakmal? Kejatuhan basuhan fardu. Basuhan fardu, mau fardu wudhu, basuhan pertama muka, basuhan pertama tangan kanan, basuhan pertama tangan kiri kejar rata. Kalau ada yang jatuh ke air yang sedikit, maka air itu jadi mustakmal. Beda sama basuhan sunnah. Kita mandi sunnah bukan mandi wajib. Itu kolam kita mandi jubar, udah kayak bersihin kebo gupak. Ada yang jatuh tuh air berkali-kali ke situ. Karena basuhan sunnah itu air yang sedikit nggak bisa jadi mustakmal. Karena kejatuhan basuhan sunnah. Jadi air itu dikata kena hukum jadi mustakmal gimana? Air yang sedikit, yang kurang dari dua kula, dia kejatuhan bekas basuhan fardu. Mandi wajib, wudhu tuh basuhan fardu. Kalau kita basuh muka yang kedua, nih basuh muka yang kedua hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Kita basuh yang kedua, jatuh ke situ air yang sedikit, maka air itu nggak mustakmal. Kenapa? Basuhannya basuhan sunnah. Ya, jadi ini buat bedain mana itu air mustakmal. Kalau mustakmal dia udah nggak boleh dipakai buat basuhan fardu. Dia udah nggak boleh dipakai buat toharoh. Karena air mustakmal masih kategori air tohir. Begitu air mustakmal nih yang ada di kolam, tadi kolamnya udah kurang. Begitu ditambahin dia jadi dua kula, maka jadi suci lagi. Ada orang wudhu, air wudhunya dikumpulin di ember. Tiba-tiba begitu dikumpulin lagi di satu tempat lebih dari dua kula, maka jadi suci lagi. Air yang mustakmal begitu berkumpul dia jadi air suci lagi. Asal jangan tadi jatuhnya najis. Selama masih kategori mustakmal, asal dia lebih dari dua kula, dia jadi suci lagi. Ya. Kecuali mutanajis. Dikumpulin air yang suci, bukan mutanajis juga. Dikumpulin sama air suci jadi dua kula, rasa bau sama warnanya nggak bisa ngubah, itu jadi suci juga. Ya, dengan catatan yang nyampurin bukan air mutanajis juga. Ini perlu diketahui. Ya, jadi yang sah kita pakai bakal wudhu adalah air yang tohir mutahhir, yang disebut air tohur, yang disebut air mutlak yang tadi deno. Ya, makanya Habib Utsman kata air tohir mutahhir adalah air yang suci mensucikan, yaitu air yang tidak kejatuhan najis dan bukan air musta'mal. Tuh, ya gak? Selain air najis, selain air musta'mal, itu air yang suci mensucikan. Seperti itu. Besok kita masih ngomongin air tohir sama ngomongin air najis. Masih ada lagi. Ya.
Yang baru kita tahu itu dulu dah. Air yang disebut air tohur. Ya, air yang kalau dia berpisah dari tempat asalnya, embel-embel atribut asalnya itu nggak pernah ke bawah. Ya, nanti kita bisa ngomongin air tohir. Air tohir lebih banyak masalahnya. Ya, ntar tentang air yang berubah segala macam, pakai kaporit, pakai tawas, itu nanti diomongin pada bab yang namanya air tohir. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حبيبي